Di luar Tuhan tidak ada ketenangan yang sejati, semuanya semu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun serangan yang coba iblis kirimkan, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Bicara tentang ketika kita melewati yang namanya air tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak akan dihanguskan, apapun keadaannya, badai yang paling parah sekalipun, kita akan tetap terbang di atas awan dan ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan terjadi di tempat ini. Artinya lawatan Tuhan pasti terjadi. Doa kami siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami mau bersatu hati berdoa, Tuhan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kami doa pengurapan Tuhan terjadi. Kami doa setiap kami, hati kami dalam pengurapan Tuhan diubahkan bagian tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Ajar kami, didik, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan yang layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi oleh karena pengurapan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan sekali lagi Tuhan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Setiap yang disampaikan adalah isian Tuhan yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduklah saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yang jomblo 5 orang ayo. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara minggu lalu karena hujan-hujan pada kemana, entah kemana semua saudara. Tapi puji Tuhan hari ini sudah kembali. Domba yang hilang sudah kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya senang bisa jumpa saudara, kembali melihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Mazmur 25 ayat 4-5 jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk Mazmur pasal yang ke-25. Kita akan baca saudara ayat 4 sampai ayatnya yang kelima untuk jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita hari ini. Saudara yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau ku nanti-nantikan sepanjang
Sekali lagi saudara, 3, ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu apa? Kepadaku, bawalah aku apa? Berjalan dalam, sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Selanjutnya, dan ajarlah aku, sebab engkaulah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara dan saya senantiasa berjalan bersama Tuhan, katakan amin. Yang Tuhan mau, sekali lagi, saudara dan saya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang, orang Kristen yang punya pemahaman yang benar pasti tahu betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dalam perjalanan kehidupan setiap kita dalam Tuhan, apalagi kita sejak anak sekolah minggu saudara, kita sudah diajarkan satu pujian, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap langkah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap musim hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi, setiap tindakan ada konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensinya. Amin. Termasuk bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi judul kita hari ini saudara, adalah bicara tentang konsekuensi ketika kita berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya semakin setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Konsekuensi yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang adanya serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Pak Pendeta nggak salah, Pak Pendeta. Yang saya pikir ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, yang saya terima hal yang baik. Yang saya pikir Pak Pendeta, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, yang saya terima adalah kenyamanan. Kenapa poin yang pertama bicara tentang adanya serangan? Coba kita buka dalam kitab kita saudara, 1 Petrus 5 ayat 8. Sama-sama kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yuk yang saudara di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Sekali lagi 3, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Saya mau bilang saudara, konsekuensi pertama ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu pribadi yang gak senang saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia tahu kita akan sampai pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan iblis gak senang saudara dan saya menikmati keselamatan. Kenapa? Karena yang iblis mau saudara dan saya bersama-sama dengan dia menderita di neraka. Iblis gak mau saudara dan saya menikmati keselamatan. Makanya ketika saudara dan saya memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan pakai segala macam cara untuk membuat kita nggak betah bersama dengan Tuhan. Dia akan kirim serangan, akan kirim gangguan, akan kirim godaan, akan kirim berbagai macam hal supaya saudara akhirnya berpikir bahwa apa? Kayaknya aku harus keluar dari jalan Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub ya? Ayub orang benar atau tidak? Tidak, Ayub orang benar atau tidak? Ada yang bilang tidak, Alkitab mana yang kau baca? Saya mau bilang, Ayub orang benar. Baru awal udah bikin pendeta emosi. Ayub orang benar, tetapi iblis akhirnya apa? Menyerang dia saudara. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Makanya mungkin saudara pernah dengar ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa saya ketika hidup dalam kebenaran, kenapa saya ketika hidup dalam Tuhan malah makin banyak masalah, makin banyak tantangan, malah makin banyak serangan. Saya mau bilang saudara, itu iblis supaya apa? Supaya saudara nggak betah berjalan bersama dengan Tuhan saudara.
Saya laporin Ayub nih. Saya mau bilang saudara, bahkan justru ketika saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kemungkinan besar iblis nggak akan serang saudara. Wah, Pak Pendeta, kayaknya artinya berjalan di luar Tuhan jauh lebih menyenangkan nih Pak Pendeta. Awalnya iya, tapi ending-endingnya kebinasaan. Saya mau bilang saudara, memang ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, iblis akan serang saudara. Tapi ketika saudara di luar dari Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, iblis bisa-bisa nggak serang saudara. Dia biarkan. Kenapa? Ngapain dia capek-capek ganggu saudara? Ujung-ujungnya kebinasaan, betul kan? Makanya saya pernah nanya, lebih banyak iblis di mana? Di gereja apa di diskotik? Oh, sabar, gereja. Iblis. Siapa di sampingmu? Istri saya. Dia mau bilangnya. Makanya hari ini kalau saudara sepertinya nggak ada masalah, sepertinya nggak ada serangan, sepertinya nggak ada persoalan, pesan saya, evaluasi langkahmu. Karena jangan-jangan kau sementara berjalan di luar jalannya Tuhan, sehingga iblis juga malas ganggu saudara. Dia biarin, karena dia tahu ujung-ujungnya kebinasaan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang apa? Sadar. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Karena kalau saudara dan saya nggak sadar, kita jadi target operasi, kita bisa lengah saudara. Alkitab bilang apa? Boleh munculkan ayatnya, dikatakan apa? 3, iya. Sadarlah, bukan cuma sadar tetapi juga harus berjaga-jagalah. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Saya percaya bukan kebetulan firman Tuhan mengibaratkan iblis sama seperti singa. Saudara akan lihat sama-sama. Kita lihat video ini saudara. Silakan. Singa. Ini saya bukan singa. 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 Nah ini. Lagi dari awal lagi. Lagi dari awal lagi. Oke. Iya. Suaranya dari awal lagi. Alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tunggu, lihatlah, suaranya singa itu menerkam. Ini kenapa Marcel Saerang SH? Saya tuh SE bukan SH. Kalau SH itu sarjana hahai. Saya tuh SE sarjana dodoi. Tolong ya, diganti. Mana videonya lagi? Nah. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya saya di sini. I tell you. Pertanyaan saya, kapan singa itu menyerang bocah ini? Yes, ketika dia membelakangi saudara. Artinya apa? Ketika dia tidak berjaga-jaga, ketika dia lengah saudara. Ada banyak ahli yang bilang begini saudara, ketika saudara dan saya bertemu dengan singa, pastikan saudara dan saya jangan membelakangi dia, tetapi tatap wajahnya berhadapan dengan dia. Tapi pesan saya, jangan cobain. Nggak usah. Jangan saudara bilang, Pendeta Marcel bilang berhadapan dengan singa. Oh, mama ayo kita ke Ragunan atau kita ke Taman Safari, pasti area singa. Innalillahi itu saudara. Nggak usah dicoba.
Tapi ini maksudnya kondisinya kalaupun memang ternyata keadaannya seperti itu saudara, jangan pernah membelakangi singa. Pastikan apa saudara dan saya menatap singa. Kenapa? Karena biasanya singa tidak akan menyerang selama kita berhadapan dengan dia saudara. Kapan dia menyerang? Sama seperti bocah tadi, ketika kita membelakangi dia. Gambaran tentang apa? Kita dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan bicara tentang tidak berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, iblis digambarkan seperti singa saudara. Iblis ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa dia akan langsung menyerang kita, menjadikan kita target operasinya saudara, untuk menyerang setiap kita. Tetapi Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Sekalipun iblis coba mau menyerang kita, tapi kalau kita sadar dan berjaga-jaga, kapanpun serangan datang, kita dalam keadaan siap. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mencatat di sini saudara, pastikan saudara dan saya berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis mau membinasakan kita. Kata ditelan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 saudara, punya makna dibinasakan saudara. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita siap, tidak akan mengalami kebinasaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjaga-jagalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa konsekuensi ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan. Coba kita buka Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 yang kita baca minggu lalu saudara. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, hanya daripadanya lah apa? Hanya dia dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku. Setiap orang butuh ketenangan, amin. Siapapun kita, setiap kita butuh yang namanya ketenangan. Berapapun usia saudara, apapun latar belakang pekerjaan saudara, saudara dan saya semuanya pasti butuh yang namanya ketenangan. Saudara mau sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang karyawan, saudara sebagai aparatur negara dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara semuanya butuh ketenangan. Even pendeta pun butuh yang namanya ketenangan saudara. Iya. Makanya saya pesan buat jemaat Tuhan, hari Senin adalah hari tidur sedunia para hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau nggak urgent banget, please nggak usah telepon pendeta. Karena ada jemaat-jemaat nggak punya perasaan. Saya udah capek seharian pelayanan 9 sesi. Ketika saya tidur jam 3 subuh dia telepon, video call lagi saudara. Saya pikir urgent. Pas saya angkat, Pak pendeta lagi di mana? Di mana? Pendeta jam 3 subuh di mana? Razia. Nggak lucu lagi, saya nggak akan pakai di sesi selanjutnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan bu. Shalomnya banyak. Pas bilang ketenangan gak ada yang habis, saya ganti deh. Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan bu. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang bu, suamimu butuh ketenangan. Dan salah satu cara mereka mencari ketenangan, kami laki-laki akan berusaha untuk punya me time, waktu sendiri. Dan kadang-kadang kami suka berpikir saudara. Laki-laki kalau mencari ketenangan dia nggak bercerita. Kenapa? Karena laki-laki tidak bercerita. Ya kecuali Agus ya. Ya kita doain yang terbaik buat Agus ya. Tapi kalau laki-laki sejati tidak bercerita saudara, makanya biasanya laki-laki untuk mencari ketenangan mereka akan lakukan apa? Berpikir. Karena laki-laki itu suka berpikir, berusaha untuk berpikir saudara. Jadi saya mau bilang buat para ibu-ibu ya, bu, kalau suamimu pulang kantor, pulang kerja, pulang dari usaha, dari manapun, habis makan malam dia mau nongkrong di teras atau di balkon atau mungkin di loteng saudara, kalau nggak ada balkon. Dia lagi diam sendiri. Saya mau bilang saudara, please jangan gangguin. Betul para pria? Karena mereka lagi mencari ketenangan.
Saya aja kadang-kadang suka begitu, saudara. Pulang rumah misalnya, kadang-kadang saya nggak langsung masuk rumah, saudara. Keluarga saya udah masuk, saya masih di mobil, putar lagu, saudara, putar YouTube di mobil, pasang AC, mencari ketenangan. Jadi saya mau bilang, kalau suamimu lagi berpikir sendiri di depan, udah biarin aja, Bu. Jangan gangguin. Dia lagi mau mencari ketenangan. Jangan suami lagi ngopi di depan sambil santai, kau datang, lagi mikirin mantan kau ya, lagi mikirin mantan. Memang laki-laki macam itu, kalau bertindak kau mantan. Betul bapak-bapak? Tuh. Shalom bapak-bapak. Istrimu juga butuh ketenangan, Pak. Itu. Saya kan pendeta yang adil, betul? Saya mau bilang ya Pak, istri juga butuh ketenangan, dan salah satu cara mereka mencari ketenangan adalah dengan bercerita. Jadi kebalikannya, kalau suami laki-laki tidak bercerita tapi berpikir, kalau wanita tuh kalau mau cari ketenangan mereka bercerita walaupun nggak berpikir. Bukan yang di sini, yang di Tambun sana. Nah jadi, ya. Jadi saya mau bilang, kalau istrimu lagi banyak ngomong, Papa, saya mau bilang, udah dengerin aja Pak. Karena itu cara supaya mereka tenang. Betul ibu-ibu? Bikin istri tenang tuh gampang Pak. Ya, cukup dengerin dia ngomong. Kalau saudara pulang terlambat, ngabarin. Betul ya ibu-ibu ya? Ma, papa terlambat, macet. Ma, papa terlambat, ban meletus. Yes, ma, papa terlambat, betis ya papa yang meletus. Kasih tahu. Kalau misalnya di kantor ada yang ganjen-ganjen karena kuntilanak di mana-mana Pak. Untuk bikin istrimu tenang, jangan sekali-kali respon mereka. Betul ibu-ibu? Kalau ada yang keganjenan, halo, langsung gitu. Itu kan mau kalian ibu-ibu. Saya mau bilang, bikin istri tenang tuh gampang. Cukup rumah atas nama istri, mobil nama istri, deposito istri, semua istri. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Betul bapak-bapak? Pulang-pulang berantem rumah tangga. Calon anak muda. Orang tuamu butuh ketenangan. Betul orang tua? Ya. Orang tua butuh ketenangan, dan salah satu cara bikin orang tuamu tenang, cari pacar yang bener. Iya, betul kan Bapak Ibu? Jangan kau cari sembarangan. Apalagi buat para wanita. Shalom para wanita. Kalau kau cari calon suami ke mamakmu, kau kenalin, carilah yang bener lah. Jangan yang Pak Pendeta, tapi kalau yang benar, yang baik-baik itu Pak Pendeta kayaknya kayak boring banget gitu Pak Pendeta. Aku tuh Ayan, aku tuh sukanya bad boy, Pak Pendeta, bad boy. Adrenalin. Mama kau adrenalin. Janganlah. Saya mau bilang ya, saya pendeta, saya sayang semuanya ya, ayolah. Carilah jangan yang bad boy lah, mendingan sad boy. Nggak apa-apa. Yang penting jangan judulnya, tapi yang penting menghasilkan. Jangan yang urak-urakan. Kau kenalin ini laki-laki. Waduh, mak ini mak calon ayah untuk anak-anakku. Datang urak-urakan. Ketemu orang tua, iya mas. Mama kau. Shalom anak muda pria.
Orang tuamu butuh ketenangan. Kalau bawa calon istri, cari yang bener lah. Jangan perempuan udah, mohon maaf ya, mau dia dari luar negeri kek, mau dia dari mana kek, pastikan yang tahu etika lah. Jangan kenalin ke mama, ma ini ma calon istriku ma, pakai baju ini kebuka, sana kebuka, sana. Waduh, buser kemana-mana saudara jalan. Oh, pulang rumah, mama kau, pakai baju yang sopan, kalau perlu pakai batik, pakai kebaya. Mama, ini calon istriku, ma. Bekasi 1. Aduh, enggak Pak Pendeta, calon pacar saya, calon istri saya itu Pak Pendeta, dia datang, saya kenal sama mama aku, dia pakai rok panjang kok. Iya, tapi belahannya sampai ketek, sama aja. Memang minggu ini karena musim hujan lagi santai-santai saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh ketenangan, amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menerima ketenangan, memiliki ketenangan Pak Pendeta, kalau hari-hari di Pak Pendeta, dunia yang sementara kita jalani adalah dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa ngalamin yang namanya ketenangan Pak Pendeta, kalau iblis sedang menjadikan saya sebagai target sasaran utamanya Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, justru itulah karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak takut, kita bisa tetap tenang, karena kita tahu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan saudara, karena ujung-ujungnya adalah kebinasaan saudara. Jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan, karena ujung-ujungnya adalah apa? Kesia-siaan. Satu quotes dari seorang hamba Tuhan sekaligus penulis buku rohani saudara, namanya James Taiwo saudara. Dia bilang begini saudara, bahwa mustahil untuk mendapatkan peace atau ketenangan tanpa Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan yang sejati, semuanya semu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun serangan yang coba iblis kirimkan, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Bicara tentang ketika kita melewati yang namanya air tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak akan dihanguskan, apapun keadaannya, badai yang paling parah sekalipun, kita akan tetap terbang di atas awan dan ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah kita punya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kita punya kekuatan. Ayat terakhir kita, Yesaya 30 ayat 15. Imam musik boleh siap-siap, sama-sama kita bacain. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya sebab dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sekali lagi saudara, dalam tinggal tenang, sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Urutannya begini saudara, ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensinya mungkin saudara saya akan menjadi sasaran iblis untuk diserang. Tetapi karena berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan. Dan di dalam ketenangan ada kekuatan. Orang kalau tenang, dia punya kekuatan saudara. Kenapa? Karena ketenangan kata Alkitab menghasilkan kekuatan. Saya pernah nonton satu video wawancara seorang petinju terkenal namanya Mike Tyson saudara. Dia ditanya, apa kunci kemenanganmu? Salah satunya dia bilang saudara, karena dia selalu tenang dalam setiap pertandingan. Makanya kalau saudara perhatikan dalam banyak pertandingan, lawannya udah loncat sana, loncat sini, Mike Tyson biasa aja. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya tetap tenang. Tapi kecuali ketika dia menghadapi Evander Holyfield, ketenangannya buyar, makanya dia kalah sampai gigit telinganya Evander Holyfield. Tapi dalam banyak pertandingan, karena dia tenang,
Dia punya kekuatan, saudara. Makanya iblis seringkali bawa kita pada apa? Hal-hal yang bisa kita responi dengan kepanikan. Karena orang kalau panik, saudara, sangat mudah dikalahkan. Suami-suami yang panik sangat mudah dihancurkan, saudara. Istri-istri yang panik sangat mudah dihancurkan. Anak muda yang panik sangat mudah dikalahkan, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan kita tetap dalam ketenangan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang bisa menghasilkan kekuatan. Karena kita nggak bisa kalau kita melangkah tanpa Tuhan, saudara. Karena sehebat apapun kita, kan kita lemah ya. Sehebat apapun kita manusia yang tetap terbatas, saudara. Jangan saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mah orang hebat, Pak Pendeta, saya punya pengalaman, saya orang yang sudah biasa menghadapi tantangan. Saya mau bilang, saudara, ya, tapi namanya manusia, ada saat dimana kita nggak kuat. Namanya manusia, ada saat dimana kita nggak bisa terus kuat. Tuh, anak-anaknya sampai menangis karena tuh kita nggak kuat, dia menangis lebih kuat. Lama-lama saya nggak kuat. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, iya, namanya manusia, ada saat dimana kita nggak kuat, saudara. Makanya kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Siapapun kita, even hamba Tuhan yang tampak hebat sekalipun, namanya manusia, ada saat dimana mereka juga nggak kuat, termasuk saya. Saudara mungkin lihat saya banyak ketawa-ketawa, kayaknya kuat-kuat aja, padahal ada saat dimana saya juga nggak kuat, saudara. Kadang-kadang saya menangis juga seperti anak itu, saudara. Ada saat dimana juga saya jadi Marcel sad boy. Saya mau bilang, saudara, ya, apalagi sekarang jadi pendeta industri kan, nggak usah hehehe, biasa. Tapi ngerasain kan, makin dikenal banyak orang tuh, konsekuensinya tuh adalah makin dilihat banyak orang. Jadi ketika saya ada hari ini, saudara, saya suka ngeliat. Contoh kemarin saya bikin konten bersama Bante, bersama dengan Habib, kita bikin konten yang didukung sama Kementerian Agama untuk menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, menyuarakan tentang keberagaman, menyuarakan tentang bahwa kita tuh agama tuh nggak ada jarak apapun agamanya, karena kita saudara sebangsa, satu Indonesia. Jadi apapun agamanya, bercanda agama pun bahkan selama nggak menghina, selama nggak masuk pada ranah teologis yang mendalam, bercanda agama tuh indah. Kan kita tahun 70-an, 80-an, 90-an, di masa itu kita bercanda biasa aja kan, gak sesensitif sekarang, gak gampang tersinggung, saudara. Dan itu yang sementara kita mau gaungkan kembali, saudara. Di posting, puji Tuhan, banyak respon yang positif. Di saya banyak yang komen-komen, wah, Pak Pendeta, salam toleransi, kita bukan Kristen tapi senang lihat pendeta dan lain sebagainya. Malah justru komen negatifnya, hujatannya datang dari internal Kristen sendiri, saudara. Dan sedih juga, saudara. Sesama Kristen tapi waduh, saya dikirimin videonya sama jemaat Bekasi. Pak, coba lihat ini, saya buka tulisannya, mohon maaf, pendeta tulul. Saya pas baca, darah Yesus Tuhan, dibilang tulul. Saya nggak enak mau bilang itu kan kasar kan katanya, jadi saya tulul. Saya pas baca, Tuhan Yesus, saya susah payah sekolah tinggi-tinggi dapat beasiswa, dibilang tulul. Walaupun saya lihat argumennya, setan juga tahu siapa yang tulul. Tapi ya udahlah. Cuman yang bikin saya sesak napas, yang itu enggak. Yang bikin saya sesak napas, saya khotbah di sini, saya kan kalau khotbah suka loncat sana loncat sini. Ada yang komen begini, nih pendeta kayaknya homo. Nih
Ini pendeta kayaknya homo. Saudara kok ketawa? Saya pikir tuh saudara tuh sayang sama saya. Saya pikir tuh saudara ketika dengar itu saudara akan berkata, apa? Jujur. Saya pikir saudara akan berkata, apa? Tidak akan kami biarkan Pak Pendeta. Ini malah tapi kan gitu ya. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, makanya kuat-kuat aja saudara. Gereja ini sampai hari ini, saya mau bilang saudara, gereja ini ya, saya masih sangat ingat. Dulu nggak seperti hari, kalau hari ini kan puji Tuhan karena online, karena orang bisa ikutin online, mereka bisa lihat seperti apa ibadah gereja kita. Zaman dulu banyak orang nggak tahu ibadah gereja kita. Ada yang bilang sesat loh saudara. Ada yang bilang Tiberias sesat. Gereja minyak. Jemaat masuk kering, pulang berminyak. Iya. Sampai mereka pikir kita menyembah minyak saudara. Darah Yesus. Jadi hujatan demi hujatan itu banyak zaman dulu saudara. Tapi kenapa Bapak Ibu Gembala sidang kita, gereja ini tetap kuat sampai hari ini? Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah Tuhan memanggil Bapak Gembala, memimpin gereja ini gak mudah. Tapi kenapa Ibu begitu luar biasa kuat sampai hari ini? Karena beliau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan di sana. Jadi jangan pernah berpikir untuk, ya udahlah aku berjalan sendiri saja. Jangan. Karena di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Sebelum saya tutup khotbah saya pernah pakai analogi ini saudara. Daripada tim saya nongkrong di belakang, anggap saja dia Tuhan saudara. Kalau saya berjalan sendiri, ada saat saya lemah. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, anggap dia Tuhan saudara. Walaupun nggak cocok tapi nggak apa-apa lah ya, anggap dia Tuhan. Iya. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, sabar. Belum. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Iya. Di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Kenapa? Jangan ketawain, udah fitness nih. Iya. Walaupun baru sampai di tahap daftar. Yang penting udah ada kartunya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Saya mau bilang saudara sini lagi. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, di saat saya lemah, saya tetap bisa berjalan. Karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Makanya orang Kristen kalau berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun jatuh, tetap bisa melangkah. Karena tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena sekalipun iblis menjadikan kita sebagai sasaran utamanya, kita bisa tetap tenang. Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaannya, kita tetap bisa melangkah dalam keadaan terlemah sekalipun. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang sejati. Dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.